Selamat pagi. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Sediakan catatan, ballpoint, apa yang sudah didengar, dicatat, sudah ibadah direnungkan lagi, dibaca lagi. Sehingga ibadah Sabat itu tidak sia-sia. Renungan kita hari ini terambil dari Kolose. Kolose 3 ayatnya 5 sampai ke 17. Sekali lagi, renungan kita hari ini Kolose 3 ayatnya 5 sampai ke 17. Satu orang baca. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tapi yang Mesia dan adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Mesias memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Hendaklah perkataan Mesias diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dalam segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Tuhan dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan diam kepada Tuhan Bapa kita. Haleluya. Dikasih judul Lembaga Kisah Indonesia itu namanya apa? Manusia Baru. Kitab suci ini sebenarnya ini tidak ada judulnya. Makanya saya mengatakan kitab ini khususnya di Injil ini kan diterjemahkan dari Eropa sana. Katanya mereka ditulis di bahasa Yunani, ya. Aslinya ini kita salin kitab suci ini kan dari Eropa, ya, masuk di Indonesia kurang lebih 400 tahun yang lalu, ya. Jadi aslinya kalau kita baca namanya kitab aslinya namanya King James itu tidak ada judulnya, ya. Ya, makanya banyak sekali judul-judul di dalam ini yang dipelintir, ya. Dengan judul-judul itulah jadi tadi namanya manusia baru, akhirnya ada namanya perjanjian baru. Makanya sekarang itu ada namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau kita belajar di kitab suci dengan benar baik ini, kita pelajari gitu, ya. Memang tidak diketemukan di dalam kitab suci itu ada namanya apa? Perjanjian baru dan perjanjian lama, tidak pernah ada, ya. Jadi itu karangan-karangan manusia saja, ya. Karangan manusia, jadi seolah-olah pada waktu zaman rasul-rasul itu atau zaman Tuhan Yesus itu ada agama baru. Kalau kemarin kan khotbah saya yang lalu itu saya tidak ketemukan di dalam ada agama Kristen, ya. Memang tidak pernah ada, ya. Sampai jungkir balik jungkir pun tidak pernah ada di dalamnya ada agama Kristen. Memang ada kata Kristen gitu loh kan. Kata Kristen itu bukan berarti bikin agama Kristen, ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Itu hanya tuding kepada namanya Rasul Saul. Jadi dituding Rasul Saul itu dia sudah menyimpang, dia sudah meninggalkan Taurat, ya. Ternyata kalau kita baca dengan lengkap isi kitab suci ini, khususnya namanya Matitia sampai Wahyu itu tidak ada
Rasul Saul sendiri pun juga dia menyangkal, ya. Bagaimana sih kalau pada waktu itu Rasul Saul, kan Rasul Saul itu kan agamanya apa awalnya? Agamanya dia agama Yahudi, ya. Agama Yahudi dan termasuk dia juga ahli Taurat ini. Jadi dia sangat luar biasa ini anak muda awalnya. Dia masih muda, ya. Pada waktu dia mengenal namanya Tuhan Yesua itu Yahweh penyelamat ini, ya. Jadi pada waktu itu memang dia tinggalkan. Jadi dia tinggalkan namanya agama Yahudi itu karena dia sudah tahu. Ya. Dia tidak tahu agama Yahudi itu juga tidak diperintahkan oleh Tuhan dan tidak pernah. Ya. Itulah kesalahan-kesalahan orang Israel yang sampai sekarang ini. Ya. Saya berulang-ulang kali saya sampaikan kepada jemaat, sekalipun mereka tegar tengkuk ini sampai saat ini gini, ini ada janjinya kepada mereka dan orang Israel tidak pernah akan ditinggalkan. Sampai kapanpun tidak pernah akan ditinggalkan. Ya. Karena dia ingat akan perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya perlu sekali saya mengatakan, khususnya namanya keempat penginjil itu harus dipelajari. Kalau engkau tidak pelajari keempat penginjil itu, banyak orang yang tersesat. Dan sampai saat ini memang banyak orang tersesat. Ya penyesat ini sebenarnya bukan dari Yerusalem, bukan. Penyesat ini dari Eropa. Namanya agama Kristen dipindahkan ke Indonesia, kan gitu kan. Makanya saya berulang-ulang kali saya sampaikan supaya orang ingat, di Eropa itu sudah Kristennya sudah bangkrut, ya. Kalau ada pun di sana Kristen itu ya kecil lah kan gitu, kecil, ya. Dan kebanyakan juga orang-orang Asia lah di sana. Kalau orang-orang asli itu kan, misalnya dari Swiss sampai Amerika, itu sudah tidak ada, ya. Makanya banyak sekali namanya tempat-tempat ibadahnya mereka dijual aja, ya. Kalau orang pelajari kitab suci ini memang tidak pernah diketemukan di dalam ada agama Kristen. Diputar balik iya. Ya. Kebanyakan namanya surat Rasul Saul ini diputar balik, dipelintir-pelintir. Ya. Di dalamnya dikasih judul-judul itu kan seolah-olah ada perjanjian baru gitu kan. Nah kalau kita teliti dengan baik, memang tidak ada. Ya. Jadi mereka tafsirkan sendiri, orang Kristen yang dari Eropa ini, mereka tafsirkan sendiri, jadi seolah-olah zaman Yesua itu Yesua bikin agama Kristen, ya. Karena nama Yesus di dalam kan tidak pernah ketemu nama Yesus, yang benar itu namanya Yahweh-Sua. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali saya sampaikan, ini kitab yang kita salin ini kan dari King James. King James itu kan sudah dia revisi namanya, direstorasi namanya kitabnya itu. Sekarang kan dia kan sudah tahu kesalahan fatal yang dia lakukan bertahun-tahun itu, akhirnya beberapa tahun yang lalu kan King James ini direstorasi. Jadi dikembalikan nama-nama yang benar, ya. Misalnya tontonan namanya Jesus, kan dia tidak ada Yesua. Sekalipun Yesua itu tidak benar juga. Kenapa saya mengatakan kata Yesua itu tidak benar? Karena saya ketemukan dalam isi kitab suci di dalamnya, ya. Jadi banyak sekali yang dipelintir-pelintir di dalam, ya. Khususnya suratnya Rasul Saul ini. Nah, kalau suratnya Rasul Saul ini engkau tidak teliti dengan baik, nyasar aja. Nyasar, saudara. Ya. Ya. Seperti contoh yang kita baca hari ini. Khususnya ayatnya yang kalau kita baca dari ayat 9 sampai ke 10 di sini. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi di sini manusia lamanya, bukan perjanjian lamanya yang dilenyapkan. Ya, kalau kita baca, wah rusak betul-betul ini. Ini surat Rasul Saul dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya buntut-buntutnya nanti yang lama sudah usang, saudara. Ya, jadi ikut-ikut Pak Haji sampai tuntas. Ya. Supaya ini penyesat ini kau lawan. Ya. Memang saya berani lawan kau tuh. Makanya kemarin kan saya mau pengen lihat ada yang komentar, nggak ada tuh. Ya. Tunjukin namanya, pasal berapa, ayat berapa, ada agama Kristen atau Tuhan Yesua, dia datang di bumi ini, bikin agama baru lagi, agama Kristen. Jauh banget. Gimana sih?
Dia mengajarkan muridnya itu supaya tidak menyimpang ke bangsa lain, terus tiba-tiba ada agama Kristen. Bukankah pada waktu itu ada namanya agama Yahudi? Ya, ada kitabnya mereka Talmud. Ya, bagaimana mereka mengecam mereka ini? Dikecam habis-habisan, saudara. Makanya mengatakan dia, hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Bagaimana pada waktu itu? Ya, tiba-tiba dia bikin agama lagi. Agamanya lagi dari Yunani. Padahal kalau kita baca dalam kitab suci itu Yunani dengan Romawi itu musuhnya Tuhan. Ya. Kan saya ulang-ulang kan, baca namanya Daniel 7 maupun Daniel 8 di sana itu. Ya. Atau dibaca lengkap saja dari Daniel 7 sampai selesai itu. Gitu? Karena ada 12 pasal loh di Daniel itu. Baca lengkap supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Jadi namanya Yunani itu, Roma itu ya saudara, itu musuhnya Tuhan, musuh abadinya. Kenapa mereka adalah musuh abadinya? Karena mereka lah ini sekarang yang mereka juga yang menghancurkan namanya bait suci, mereka juga yang menghancurkan namanya Taurat ini. Ya, coba kan setiap hari sekarang diajari orang dari mimbar-mimbar itu setiap hari Minggu, bukan hari Sabat, loh, saudara. Mereka mutar balikan. Ya, makanya memang nubuatan namanya Yeremia ini, penulis-penulis palsu ini, ya, pena-pena palsu itu, betul itu nubuatannya benar tergenapi. Nah, sangat jelas di sini, ya. Ayatnya 10 tadi, jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Jangan berdustalah. Harus berkata benarlah. Ya. Kan begitu tuh. Makanya saya ulang-ulang, saya sampaikan pesan terakhir. Namanya Nabi Zakaria ini, ya. Nabi Zakaria ini ada pembuangan ini. Kenapa dibuang ini? Karena memang Israel bandel. Mereka tinggalkan namanya Taurat, mereka tidak kenal nama Yahweh. Makanya pesannya dia Zakaria 8 ayat 16 mengatakan supaya kamu harus berkata benar. Coba ulang-ulang lagi ini dicatat namanya Zakaria 8 ayat 16 ini. Satu orang baca yang kencang supaya pendengar itu mencatat. Ya. Baca. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Coba kan, berkatalah benar, laksanakan hukum Taurat itu, yang mendatangkan kebenaran. Kalau engkau klik di situ, itu keluar nanti, dikutip lagi di Efesus, kalau nggak salah Efesus 4 ayat 25, kalau nggak salah. Benar. Coba, Efesus. Jadi tadi pesannya namanya Zakaria 8 ayat 16, ini dikutip lagi. Dikutip lagi suratnya Rasul Saul di Efesus itu, Efesus 4 ayat 25, coba. Sama nggak? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi berkatalah benar. Ya. Makanya nanti ada antara Efesus 2 dengan 4 nanti, itu bertentangan, saudara. Makanya saya mengatakan ini surat-surat Rasul Saul ini sudah dikacaukan. Banyak sekali surat-surat Rasul bertentangan satu sama lain, saudara. Kalau orang baca tuntas. Tapi kalau engkau baca-baca sepotong-sepotong, tidak tahu. Ya? Makanya saya itu kalau baca kitab suci, tuntas. Saya tidak penggal di tengah. Ya contoh misalnya kalau saya baca namanya Matitya. Matitya itu kan 28 pasal. Saya usahakan saya baca lengkap. Ya. Saya tidak potong. Satu pasal itu saya baca lengkap. Sehingga saya tahu di dalam isinya banyak sekali surat-suratnya Rasul Saul ini diperkosa, dibelok-belokin. Banyak yang tidak benar. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ya. Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Ya. Maksudnya itu apa di sini? Ya. Ya. Apa yang diperbarui? Bagaimana kita memperbarui? Saya memang dari dulu saya ajak orang-orang, marilah engkau pelajari kitab suci ini. Dipelajari dengan baik isi kitab suci ini.
Kalau engkau tiap hari kau baca, ya, kau renungkan, ya, pasti engkau tahu surat mana ini yang menyimpang, ya, rasul mana ini yang menyimpang. Makanya saya mengatakan ini dari Matitia sampai Wahyu ini bukan tulisan asli lagi rasul-rasul, karena banyak sih dalam bertentangan satu sama lain. Ya. Ini sudah diperkosa. Ya. Paling besar itu hanya 25, ini 75% ini diperkosa habis. Gitu. Makanya saya mengatakan memang kitab dari Eropa ini luar biasa. Luar biasanya apa? Tuhannya mereka ganti namanya, termasuk juga orang-orangnya diganti semua nama-nama ini. Ya. Ya. Termasuk juga peraturan-peraturan Tuhan di dalam diganti. Kalau ada tulisannya di dalam masih menik. Contoh yang saya bilang yang sering saya bawa ini, hari Sabat ini, hari yang diberkati Tuhan. Mereka berbohong. Ini yang berbohong agama Kristen, menipu orang, ya, bahwa yang benar itu kalau kamu ibadah hari Minggu, ini kan penipuan. Makanya tergenapi nanti kalau engkau baca namanya apa? Daniel 8. Mereka adakan namanya ibadah apa? Pasik, dan dia menipu saudara. Ya. Ini nubuatan benar-benar tergenapi. Ya, sekali orang Kristen itu pakai pasal dan ayat pun tidak akan mau. Kenapa mereka tidak mau? Harus tergenapi apa? Kitab-kitabnya nabi-nabi itu. Ya. Ini bukan saya mengada-ngada, karena saya meneliti namanya kitab suci ini selama 25 tahun. Ya. 25 tahun loh saya teliti ini. Ya. Sampai saya bicara ini kan 216 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Mau bantah pakai apa? Saya sampaikan ini, siapa yang membantah? Kalau engkau membantah, tanggapin juga pakai data, pakai dalil. Inilah. Ya. Yang saya sampaikan ini apa adanya. Kalau kita baca ini tadi ini yang ayatnya 9 ini kan juga ditulis namanya Efesus. Kalau kita baca ya antara Efesus dengan namanya Kolose ini berat loh saudara, ya. Kalau kita baca tadi ini ayatnya tadi 9 ini Efesus 4 ayat 22, ya. Ya. Makanya saya mengatakan memang Efesus ini saudara ya luar biasa. Penulis Efesus ini juga pun jahat. Coba satu orang dulu. Namanya Efesus 4 ayat 22 tadi itu. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sama di sini, antara namanya Efesus dengan Kolose ini sama. Tapi lucu-lucunya lagi, kalau kita mundur namanya Efesus 2 ayat 15, makanya saya mengatakan harus engkau baca ini surat-surat Rasul Saul yang diperkosa oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi ingat ya, jadi ingat baik-baik ya. Ini Efesus ini bukan tulisan asli lagi namanya Rasul Saul ini, sudah banyak yang diperkosa. Kenapa saya bilang diperkosa ini? Coba kita lihat namanya Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba kan, ini kalau kita lihat ini kalau orang tidak teliti kejebak di sini, ya, kejebak di sini saudara. Makanya saya mengatakan baca Efesus ini dia lengkap. Efesus itu hanya 6 pasal. Khususnya namanya pasal 6 di sana kalau kau baca, oh saudara, tidak ada namanya niatan sedikit tadi namanya apa meninggalkan atau membatalkan hukum Taurat. Makanya saya mengatakan jangan baca lengkap lah Efesus itu kan hanya 6 pasal ya, khususnya pasal 6 di sana, ya. Itu betul-betul itu berketopongan kebenaran, ya, berbaju sirahlah kebenaran. Yang dimaksud itu berbaju sirah kebenaran adalah namanya Taurat. Jadi Taurat itu adalah namanya baju rohani kita saudara. Itulah yang diincar orang Kristen ini supaya ditinggalkan. Mereka menipu. Makanya mereka menipu ini harus tergenapi namanya Daniel 8.
Ya, makanya saya mengatakan namanya Yunani itu lambangnya kambing. Ya, ini ajaran-ajaran kambing ini menipu sampai saat ini. Siapa yang membantah ini? Ya, kalau kita lihat, ya, tadi yang dimaksud tadi ini kan yang lama tadi itu kelakuan tabiatnya. Ya, bagaimana namanya orang Israel ini dari generasi ke generasi itu dosa dan dosa. Itulah yang dimaksud tadi, tanggalkan namanya yang lama, kelakuan yang lama. Pastikan kelakuan yang lama itu. Bukan namanya perjanjian lama atau Taurat. Perjanjian lama itu dianggap namanya Taurat, Taurat itu suruh buang. Karena ini yang kita baca Efesus tadi, Efesus namanya 2 ayat 15. Ini kan lembaga kitab Indonesia dikasih catatan, kakinya itu Kolose namanya 2 ayat 14. Coba perhatikan antara Efesus dengan Kolose tadi, ya. Mana yang benar? Kalau namanya Efesus tadi jelas-jelas tadi itu namanya apa? Taurat itu dibatalkan. Tapi kalau Kolose 2 ayat 14 tidak demikian. Coba satu orang Kolose. Ini kan tadi Efesus 2 ayat 15 dikasih catatan kakinya oleh namanya lembaga kitab Indonesia. Ini kita baca namanya Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Bukan namanya yang dia tiadakan, yang dia hapuskan atau dia batalkan hukum Taurat, tapi namanya korban kok. Baru kita sadar, ternyata namanya Efesus itu tidak benar. Kenapa saya bilang Efesus tidak benar tadi? Kan kita sudah baca tadi kan, namanya Efesus 4 ayatnya apa? Berapa 25 tadi? Ini kan kutipan dari namanya Zakaria. Khususnya lagi Efesus namanya 6, pasal 6 di sana, baca lengkap. Ya. Pasti tidak engkau akan terkecoh. Jadi banyak sekali ini diperintir-perintir di dalamnya. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang benci kepada namanya hukum Taurat. Karena ada salah tafsir. Jadi ini yang menulis ini dengan sengaja, saudara. Ya, untuk namanya membuang namanya hukum Taurat tadi ini. Kalau sudah namanya suruh buang namanya Taurat, berarti kita ini telanjang rohani. Amin. Loh, bukankah tadi yang kalau kita baca namanya tadi namanya Kolose 3 ayatnya 10? Jawab satu orang. Kolose, kembali kepada Kolose. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Supaya nanti seperti namanya Tuhan kita. Nah ini kalau kamu cari catatan kakinya, cari catatan kakinya tadi namanya apanya Kolose 3 ayat 10, nanti akan keluar catatan kakinya namanya Kejadian apa? 1 ayatnya 20 6, saudara, ya. Nanti akan dikeluar di situ. Ya, coba satu orang namanya Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita ini diciptakan segambar serupa. Sebelum namanya kita jatuh dalam dosa itu sama dengan Tuhan kita ini mulia. Gitu? Kalau kita baca lengkap kitab suci ini, karena kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan ya, jadi namanya Taurat ini tidak pernah ada sama dengan namanya ajaran bangsa-bangsa. Tidak pernah ada. Ya. Karena Tuhannya juga berbeda. Ya. Tuhannya mereka yang bangsa-bangsa itu tidak bisa kelihatan. Ya. Tapi kalau Tuhan kita ini namanya Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub tadi, karena kita ini diciptakan segambar serupa, ya, makanya Tuhan itu turun di bumi seperti juga kita. Makanya Yesua itu benar-benar turun di bumi, ya, seperti manusia biasa. Amin. Ya. Jadi sangat jelas di sini, ya. Itulah yang dimaksud tadi ini apanya Kolose
3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan. Jadi kalau orang membaca kitab suci setiap hari, dia pelajari dengan benar, maka dia akan memiliki pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan kebenaran yang dimaksud apa? Ya, supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan, seperti yang dicatat oleh keempat penginjil. Keempat penginjil sana mencatat, ya, supaya manusia kembali kepada hukumnya Tuhan, kepada Taurat. Siapa yang mengamalkan hukum Taurat itu dia akan selamat. Itu yang dicatat namanya keempat penginjil. Amin. Ya. Kalau kita kembali namanya kepada hukumnya Tuhan, makanya suatu saat nanti sesudah kita mati, makanya kita pakai namanya tubuh kemuliaan seperti zamannya apa? Adam sebelum manusia jatuh dalam dosa. Amin. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Perbaruilah hidup, artinya manusia itu harus kembali kepada hukumnya Tuhan, harus dipelajari dengan benar, dengan baik. Ya. Dari situ nanti dia janjikan akan namanya tubuh kemuliaan. Kalau kau baca namanya sana itu apanya 1 Korintus 15 di sana, ya, itu ada namanya tubuh kemuliaan, ya, dan juga ada tubuh alamiah. Kalau kau baca lengkap namanya 1 Korintus 15, ya. Pasti kau tahu di situ ada namanya tubuh kemuliaannya. Makanya Tuhan kita waktu ada di bumi ini, dia perlihatkan tubuh kemuliaannya, maupun juga yang orang-orang yang benar-benar taat akan perintahnya, maka mereka juga pakai tubuh kemuliaannya. Amin. Ya. Kalau engkau punya kemauan untuk menyelidiki kitab suci ini, sehingga tidak diajari orang penyesat-penyesat ini yang dari Eropa ini suruh tinggalkan namanya hukum Taurat, tidak pernah ada. Yang benar di dalam itu kelakuan lamamu yang engkau harus matikan. Makanya saya mengatakan kalau kau baca namanya Roma, Galatia itu udah parah itu saudara, bertentangan satu sama lain saudara. Ya. Kalau Roma dengan Galatia itu saudara, ya, bagaimana mereka bilangnya Taurat adalah kebenaran, terus ada pasal yang ayat yang lain atau pasal yang lain lagi, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum ini kan bertentangan satu yang lain. Kalau engkau baca tuntas ini kitab suci ini, makanya saya mengatakan yang dibangga-banggakan orang Kristen ini, karena itu tadi mereka tidak baca tuntas, dipotong-potong, ya. Kenapa mereka potong-potong untuk kepentingan pendeta itu? Mereka cari nafkah. Bukan namanya nafkah rohani yang mereka cari, tapi nafkah jasmaninya untuk isi perutnya. Mereka tidak kata benar lagi. Mereka putar balikan di dalamnya. Akhirnya tadi kelakuan lamanya, mereka gantikan namanya perjanjian lama asal Taurat. Ini kan pasal namanya. Sudah tidak benar. Mari kita buktikan di sini. Ya, apa yang dicatat tadi itu supaya ini menurut pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya, menurut gambar Tuhan kita, ya. Benar nggak? Mari kita lihat namanya dicatat oleh Luka. Nah, Luka ini kan Luka ini bukan muridnya yang ke-12 ya, saudara ya. Keempat penginjil ini ada 2 orang yang termasuk ke-12 muridnya, ada 2 yang tidak termasuk ke-12 muridnya, ya. Di sana itu ada namanya Matitia, dia adalah termasuk ke-12 muridnya. Sedangkan Markus itu bukan, Luka itu bukan, Yohanan itu adalah murid yang ke-12, saudara. Jadi di situ ada 2, ya. Coba kan keempat penginjil ini tidak pernah ada ajarannya nanti ajarannya Kristen, suruh meninggalkan hukum Taurat, tidak pernah ada. Karena keempat penginjil ini hanya mencatat dari mulutnya Tuhan itu sendiri. Amin. Ya. Jadi yang mereka catat itu tidak ada karangan-karangan mereka sendiri. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu mereka mencatat. Ya, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, segala macam. Bagaimana mereka disalib, ya, disiksa. Mereka itu saksinya. Makanya nelayan-nelayan ini sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi
Yesaya, kamu akan menjadi saksi-saksi. Sebenarnya yang paling pas itu, kalau dari Matitia namanya apa sampai Wahyu itu kesaksian. Ya. Jadi kitab kesaksian namanya nelayan-nelayan ini. Ya. Apakah namanya Injil itu salah-salah banget? Tidak juga salah. Ya. Kalau Injil itu kabar baik itu apa? Ya. Kabar baik itu artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan. Misalnya orang sakit, orang mati, sudah mati nih. Ya. Disuruh bangkit. Akhirnya mereka sampaikan kepada teman-temannya lain, ada kabar baik. Kabar baik apa? Saya ada di sana. Saya lihat ada satu orang namanya Yesua. Dia bangkitkan orang mati. Ya. Kalau itu bukan Tuhan, tidak mungkin orang bisa bangkitkan orang mati. Itu namanya kabar baik. Bukan berarti namanya agama Kristen adalah kabar baik. Itu agama Kristen, itu kabar buruk. Karena mengajari orang supaya tidak boleh namanya ibadah hari Sabat, tidak boleh lagi namanya pondok daun, mereka ganti-gantikan sendiri rancangan hatinya mereka sendiri, saudara. Itu yang terjadi di dalamnya. Makanya banyak sekali orang-orang ini yang terkecoh dengan judul-judul tadi itu. Ya, kita lihat Luka 9 ayatnya 28 sampai ke 31. Kita buktikan di situ, ya, bahwa suatu saat nanti seperti namanya Tuhan kita, ya. Pada waktu dibangkitkan nanti, makanya kita akan pakai tubuh kemuliaan. Baca namanya Lukas 9 ayatnya 28 sampai 31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesua membawa Kepa, Yohanan, dan Yakub lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Mose dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Coba kan, kita lihat di situ. Sebelum namanya dibunuh ini, dia berubah rupa. Siapa yang berubah rupa ini? Dia adalah Tuhan Yahweh itu sendiri, saudara. Makanya Tuhan kita itu punya tubuh kemuliaannya. Nah, pada waktu dia datang di bumi ini, tubuh kemuliaannya tadi ditanggalkan mengambil rupa manusia seperti kita. Amin. Ya. Pada waktu namanya seperti kita, dia berkuasa nggak? Sangat dia berkuasa. Orang mati saja pun dibangkitkan. Orang buta dari lahir suruh melihat. Itulah namanya kabar baik. Amin. Yang mereka sampaikan sana kemari itu bukan ajaran baru. Tidak pernah ada ajaran baru di dalamnya. Yang mereka sampaikan sana kemari ada kabar baik. Kabar baik apa? Saya melihat orang buta dari lahir. Nah, ini ada orang bernama Yesua. Ini disuruh melihat, langsung melihat. Saya yakin itu bukan manusia biasa, bukan nabi. Saya yakin bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Itulah namanya kabar baik. Ya. Makanya saya mengatakan namanya, ya, Taurat ini, kepercayaan namanya orang Israel ini beda dengan percayaan bangsa-bangsa. Tidak pernah sama. Ya. Dan Tauratnya juga kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada keinginan sedikit pun namanya Tuhan itu suruh meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Bagaimana dia membatalkan hukum Taurat? Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota masuk neraka? Bagaimana sih? Kan nanti bertentangan. Ini Tuhan pikun enggak? Nah, gara-gara namanya surat Rasul Saul ini sudah dipelintir. Dikasih judul-judul. Ya. Kalau kita lihat judulnya, itu kan kebanyakan kutipan-kutipan. Seperti contoh namanya Perjanjian Baru gitu kan. Itu kebanyakan mereka pakai namanya Yeremia 31. Mereka ambil di tengah-tengahnya. Karena orang membaca, orang malas bacanya, akhirnya mereka telan bulat-bulat namanya Perjanjian Baru. Ya. Khususnya orang Indonesia ini langsung nelan bulat-bulat bahwa ada namanya Perjanjian Baru. Tidak pernah ada. Ya. Karena Yeremia itu sangat jelas, karena Yeremia 31 itu ada 40 ayat. Nah, kalau kita baca lengkap itu Yeremia 31, baru kita sadar. Suatu saat nanti dia berdamai sama orang Israel, anaknya tadi ini, orang Israel itu, maka semua diperbarui. Jadi Taurat itu tidak pakai namanya kitab lagi, tapi Taurat itu tertukik dalam hati mereka. Dari yang kecil sampai yang tua mereka mengenal namanya
Yahweh. Itu yang dicatat oleh namanya Yeremia 31. Tapi dimanfaatkan oleh orang Kristen, dikasih judul di sana perjanjian baru. Jadi seolah-olah zaman rasul-rasul ada perjanjian baru. Kalau kita teliti isi kitab suci ini, tidak pernah ada namanya perjanjian baru. Itu bikinan manusia, bikinan orang Kristen sana dari Eropa menipu. Mereka menipu, itu sudah namanya tadi, baca Daniel 7 maupun Daniel 8. Amin. Ya. Supaya kita tidak gagal paham. Ya. Agama Kristen ini bukan dari Yerusalem, ini dari Eropa. Ya. Agama ini yang paling getol sampai saat ini. Supaya orang-orang itu kalau ada namanya pakai sabat, kamu pulang namanya zaman batu. Ya. Itu kan ajaran-ajaran mereka ini. Ya. Dan banyak orang-orang yang benar-benar itu tertipu. Ya. Makanya sedikit sekali orang-orang yang saya sampaikan ini, khususnya kemarin kan, ada satu orang yang like. Luar biasa tuh yang like itu. Saya tidak tahu keberadaannya dia di mana, saudara. Dia like. Yang dia like itu kepada Tuhan, bukan saya. Dia ngerti apa yang saya sampaikan, sehingga dia like itu, saudara. Ya. Upahmu itu sangat besar. Ya. Karena engkau mengerti. Tidak mungkin orang like itu sembarangan dia like. Yakin. Tapi dia pahami apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin saja dia sampai tuntas itu apa khotbah, sehingga pada waktu tuntas itu dia like. Wah, luar biasa itu, saudara. Ya. Nah, jadi sangat jelas tadi. Kita lihat tadi, itu kan kita baca Luka tadi. Itu tubuh kemuliaannya diperlihat. Termasuk juga namanya apa? Mose dan Elia. Mereka pakai tubuh kemuliaan. Jadi kalau orang-orang namanya yang mengamalkan namanya hukum Taurat nanti, suatu saat pada waktu nanti dibangkitkan dengan namanya tubuh kemuliaan mereka. Amin. Ya. Tidak telanjang lagi. Ya. Bayangkan saja sekarang, ajari orang-orang supaya meninggalkan hukum Taurat. Berarti kita ini telanjang rohani. Kalau sudah telanjang rohani, apa yang terjadi? Kita rentan dengan penyakit. Kita lihat kalau zaman kita ini, waduh, orang katanya dia Yesus, oh Tuhan saya, pelindung saya, dia yang menanggung penyakit saya. Tapi nyata-nyatanya banyak orang Kristen yang mati karena penyakit. Ada orang yang miring jalannya, mau jalan satu ubin saja, mau melangkah satu ubinnya sudah susah. Ada yang namanya kencing di tempat tidur, berak di tempat tidur. Pada waktu dia mati, apa Pak Pendetanya bilang? Pada waktu orang ini kan dia mati karena penyakit. Oh, kami sangat mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai. Ini ajaran-ajaran konyol. Ya. Ya, kau dengar hari ini, kau tinggalkan ajaran-ajaran ini yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab ini. Ya. Ya. Jadi Kristen itu tidak ada jaminannya. Hanya mereka karang-karang sendiri, dia tumpahkan pada Yesus, dia tebus dosa saya. Itu omong kosong, dia karena nafsunya. Ya. Tidak pernah dibunuh, itu bukan karena dia bunuh diri. Dia bunuhlah sama saya tebus dosamu. Tidak pernah seperti itu. Dibunuh itu karena apa? Nafsu. Yang nafsu ini siapa? Ya? Yang nafsu ini kan anaknya sendiri ini. Ya? Coba kan, mereka iri. Ya? Kenapa mereka iri? Ini anaknya sudah menyimpang sudah 600 tahun. Bikin namanya agama baru. Kitabnya namanya Talmud. Coba kan. Ini ada saingan kita lagi, ini datangin siapa dia ini? Ya, ngaku-ngakunya nabi lah segala macam. Padahal ini kan bapaknya Yosef, tukang kayu. Ya. Dia sendiri tukang kayu. Sehingga ada namanya iri hatinya tadi, kebencian yang dulu biasa, akhirnya mereka bunuh seperti nabi-nabi yang lain. Ya. Seperti nabi-nabi yang lain, dibunuh karena apa? Supaya orang kembali kepada hukum Tuhan, mereka tidak mau peduli, saudara. Ya. Inilah yang dipelintir-pelintir di dalam ini, akhirnya apa? Ya. Jadi tadi manusia lamanya harus dimatikan, dia bilang namanya perjanjian Taurat harus dibuang. Ini kan pasal. Ya. Coba kita lihat lagi di sini. Coba satu orang ya. 2 Tesalonika 2 ayatnya 9 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayatnya 9 sampai 12. Dua Tesalonika
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan yang disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya, jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Mesias Tuhan kita. Sebab itu berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Mesias, dan Tuhan kita Bapa yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan mengharapkan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan yang perkataan yang baik. Jadi sangat jelas dua ini pendurhaka. Mereka tidak mencintai namanya kebenaran. Karena saya mengatakan kalau seumpamanya orang Kristen aja tahu itu kebenaran, tidak mungkin akan berani dari mimbar itu. Karena mereka baca sepotong-sepotong, mereka tidak baca lengkap. Dari sepotong-sepotong memang disengaja di dalam untuk dipelintir-pelintir ini, akhirnya apa? Ajak orang lain berontak hadapan Tuhan, suruh tinggalkan namanya hukum Taurat. Itu tadi. Karena tidak baca lengkap. Kalau baca lengkap sangat jelas di sini tadi, mereka tidak mencintai kebenaran, Kedatangan si pendurhaka ialah pekerjaan iblis, Iblis itu tidak pernah suka namanya Taurat ini. Karena Taurat itu, hukum Taurat itu ada jaminannya. Jaminan apa? Lu tidak mati dengan penyakit, Lu tidak mati dengan malapetaka. Lu tidak akan mati dengan kelaparan, Dijamin di dalamnya. Tapi iblis mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku. Nah, kalau sudah tidak berlaku, artinya seperti kita zaman namanya apa? Adam. Nah, pada waktu namanya iblis menipu kepada namanya Hawa tadi, ambillah buah, disitulah namanya sudah hilang kemuliaan kita. Artinya kita telanjang secara rohani. Akan telanjang rohani, umur manusia tidak sampai satu hari, saudara, Jadi satu harinya Tuhan itu, 1000 tahunnya manusia. Jadi bayangkan sekarang ini disuruh kita tinggalkan hukum Taurat, kita tidak peduli lagi, berarti kita sama dengan zamannya apa? Adam. Jadi kita ini telanjang secara rohani. Karena kita telanjang dengan apanya rohani, akhirnya kita rentan dengan penyakit dan malapetaka, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang mati dengan penyakit, banyak orang-orang Kristen yang namanya mati karena malapetaka. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tidak ada. Kalau engkau benar-benar kembali kepada hukumku, dia akan menjaminnya, Tapi sekarang orang tidak mau peduli, lebih suka namanya pendurhaka ini yang mengajar setiap orang. Kalau orang namanya kalau ibadah hari Sabat itu sama saja lu pulang zaman batu. Ini adalah perbuatan iblis ini. Iblis itu dia tidak suka namanya hukumnya Tuhan. Makanya diperingatkan di sana kalau kau baca namanya Yohanes namanya 8 ayatnya 43 sampai ayatnya 44 bahwa bapamu iblis. Jadi bapamu pembunuh dari dulu sampai saat ini, Kenapa ditulis di situ? Karena memang iblis itu tidak suka namanya perintah Tuhan, Makanya dia ajak lagi manusia ini supaya namanya melawan hukum Tuhan. Disitulah namanya iblis berkuasa di bumi ini, gitu kan? Dia berkuasa loh sekarang ini di bumi loh, saudara. Berapa orang yang pulang mau kembali ke kebenaran, Contohnya kemarin kan, kalau nggak salah itu kan 20 lebihan penonton, kan ada satu orang yang like itu, Satu orang loh, saudara, Apakah ada 1%? Tidak ada, Coba bayangkan aja,
Banyak kan sekali orang-orang yang dibisukan namanya pendurhaka ini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Jadi namanya hukum Taurat itu yang menyelamatkan, ya. Tapi suratnya Rasul Saul begitu rupa ini diacak-acak. Akhirnya tadi kelakuanmu yang lama ini harus kau matikan. Mereka bilang itu namanya perjanjian lama. Taurat itu mematikan katanya. Coba, ini kan banyak sekali di dalamnya tulisan-tulisan yang bertentangan satu sama lain. Satu orang, ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Itulah yang disukai yang sampai sekarang ini kalau kita baca namanya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Tuhan dan Yesus Masiah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba kan mereka memalingkan telinganya dari namanya hukum mereka suka sekali Pak Pendeta. Oh, kita mau ngapain sih? Ya, itu namanya Taurat itu kita diajarin Tuhan supaya kembali zaman batu. Yang benar ini adalah namanya perjanjian baru. Padahal di dalamnya tidak ada. Ini kan penipu-penipu memang harus digenapi namanya Daniel. Ya. Daniel 8 itu menipu, dia menipu. Mereka adakan kebaktian yang fasik. Ya. Coba lihat saudara, berapa orang yang tersesat ini oleh ajaran-ajaran Eropa ini. Ya. Tidak ada di dalamnya. Hanya suratnya Rasul Saul ini sudah diperintis sedemikian rupa ini. Sehingga banyak orang-orang terjebak di situ, saudara. Kenapa seperti itu? Karena orang Kristen itu tidak suka namanya membaca namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya berulang-ulang, ya. Ilmu sekuler itu tanpa lu membaca, tanpa lu pelajari, tidak mungkin lu naik kelas, tidak mungkin lu dapat ijazah. Ya. Tidak mungkin. Ya. Apalagi namanya ilmu-ilmu surgawi. Harus engkau pelajari, harus engkau teliti, sehingga tidak ditipu ini. Ya. Coba kan? Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Mereka benci namanya kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kekal. Ya, kenapa dia menyelamatkan kita ini? Ini dicatat oleh Mose. Pada waktu namanya dicatat, sebelum ditukik dalam roh batu itu kan dengar suaranya Tuhan ini, saudara. Ya, inilah yang diincar, ya, oleh Kristen ini supaya kita meninggalkan itu. Nah, kalau kita sudah ikutin ajaran Kristen ini, pendeta-pendeta ini, akhirnya apa? Kita telanjang secara rohani. Kalau kita sudah telanjang rohani, rentan sekali penyakit. Fakta loh, saudara. Banyak orang-orang Kristen katanya Yesus dasar katanya. Tapi dia mati karena penyakit. Ya, dia kencing di tempat tidur, ya, dia berak di tempat tidur, terus mulutnya menyong aja gitu kan, kalau dia jalan itu tertati-tati segala, berapa orang ini, ya. Makanya saya mengatakan pada waktu corona itu, berapa orang Kristen itu, kita lihat Pondok Rango itu banyak sekali salib-salib itu. Apakah Tuhan diizinkan engkau mati seperti itu? Itulah akibatnya, ya. Mereka putar balikan roh salib ini, akhirnya kita ini telanjang secara rohani. Ya. Siapa saja orang mengatakan tinggalkan Taurat dan dia meninggalkan Taurat, itu secara rohani dia telanjang. Nah, kalau dia sudah telanjang secara rohani, bisa lu mati dengan malapetaka, bisa lu mati dengan penyakit. Dan rata-rata sekian persen itu orang Kristen itu sudah hancur tubuhnya. Ya. Coba kan? Ya. Sudah hancur. Ya. Bagaimana di dalam kalau kita baca di Korintus sana kan bahwa kita adalah baiknya Elohim. Masa baiknya Elohim terus dihancurkan oleh penyakit? Penyakit itu apa? Banyak sekali orang-orang Kristen tidak tahu ini kenapa ada orang punya penyakit ini.
Kenapa orang-orang yang katanya memiliki Tuhan, terus dia mati dengan penyakit? Mereka tidak tahu. Ya. Penyakit itu kalau engkau orang-orang ini, ya, orang-orang yang katanya punya Tuhan, ya, terus kalau penyakit itu berarti ada yang salah dalam dirimu. Ya, ya. Makanya jangan ikuti namanya pendusta-pendusta ini yang bisa membunuh, buru uangmu sampai lubang kubur. Dia tidak memikirkan lagi, ya, bagaimana nanti hidupmu selanjutnya. Yang penting sekarang dia bohong-bohongin. Oh, Yesus dia mengorbankan nyawanya, ya, untuk menebus dosa manusia. Ini kan konyol banget ini. Tidak pernah ada di dalamnya. Dibunuh itu karena iri hati, karena kebenciannya. Tidak pernah Tuhan suruh bunuh sama saya. Berarti Tuhanmu yang salah. Tuhanmu bunuh diri. Tidak ada. Taurat itu tidak pernah ada. Apalagi namanya, oh dia mengorbankan anaknya menebus manusia. Tidak pernah ada. Itu ajaran iblis. Ya. Tidak pernah ada ajaran Tuhan sana. Lu ngorbankan anakmu untuk saya. Dia tidak pernah nyuruh. Ya. Ya. Kematiannya dia karena oleh kebencian. Dia mati dibunuh itu karena iri hati. Amin. Ya. Ya. Coba kan. Sekarang sudah diiri hati. Sudah dia biarkan tubuhnya. Siapa yang dia tebus? Apakah orang-orang yang berontak tadi suruh tinggalkan Taurat? Tidak. Ya, malah sebaliknya di dalam orang-orang yang dia tebus tadi, yang dia teteskan darahnya orang-orang yang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ada catatannya. Itu kan Galatia 4 ayat 4 sama 5 kan sangat jelas. Siapa yang mau bantah itu? Ya. Di mana namanya di dalam, oh dia datang di bumi untuk menebus namanya orang Eropa atau orang Yunani, Roma itu musuhnya Tuhan. Ya. Dan sampai sekarang ini mereka berusaha agama Kristen yang di Eropa ini supaya kita meninggalkan hukum Taurat ini. Ya. Ya. Coba kan. Ya. Berapa orang yang ditipu, makanya sekarang saya berusaha, ya. Ya. Saya berusaha untuk keluarga saya dulu. Ya. Saya halangin. Kamu tidak boleh. Ya. Karena apa? Kalau dia mati, saya jadi bebannya. Kalau Pak Pendetanya ini Anda datang mungut-mungut. Coba kan. Dia nyenang-nyenangin orang kan gitu kan. Saya dengarin dia oh kami sangat mencintai engkau. Tapi Yesus lebih mencintai engkau. Itulah apanya ajaran-ajaran Kristen ini yang sampai saat ini. Ya. Coba kan. Datang bukan dia apa gratis. Dia kuras kantong. Lanjut. Tadi kan namanya kan memalingkan telinganya dari kebenaran ini. Mereka carilah guru-guru ini untuk menyenangkan telinganya mereka. Itulah yang terjadi sekarang ini. Karena itu di mimbar, karena dilengkapi dengan dokter-dokter tadi, tidak lihat lagi ajarannya tapi lihat dokternya. Apalagi dia ngaku-ngakunya. Saya dokter dari luar negeri. Ya. Ada orang mungkin daerah dari saya tadi. Oh ini saya calon dokter dari luar negeri. Jadi mereka bangga-banggakan namanya dokternya, tidak pernah melihat ajarannya. Ya. Makanya ajaran Tritunggal ini itulah yang terjadi di dalamnya. Ya. Mereka ambil Tritunggal ini jadi Tuhannya, jadi Tuhan kita itu jiwanya dipisahkan dan rohnya dipisahkan, saudara. Enak betul. Ya. Padahal di dalam tidak pernah ada. Tuhan kita hanya Esa, tidak ada yang lain. Tuhan kita Esa, dan juga Tauratnya juga satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Itu ajarannya begitu di dalamnya. Dan Tuhan datang di bumi ini, dia tidak pernah punya keinginan untuk suruh buang itu Tauratnya. Jadi tafsiran-tafsiran Kristen inilah yang bikin hancur-hancuran sampai sekarang ini. Bukan namanya mungkin jemaatnya saja, termasuk juga pendeta itu banyak yang mati nggak karu-karuan loh saudara. Banyak. Ya, makanya saya bilang zaman corona itu banyak pendeta yang mati karena corona itu. Ya. Karena rentan. Sudah namanya baju rohaninya tadi, pelindungnya tadi sudah tidak ada. Akhirnya waktu datang penyakit gampang diserang. Ya. Makanya corona itu banyak pendeta yang mati konyol. Nah, coba saudara. Ya. Kalau sudah seperti itu mau ikutin seperti ajaran-ajaran yang tidak ada jaminan ini. Taurat itu ada jaminannya. Dicatat oleh namanya keempat penginjil ini. Amin. Nah, coba satu orang lagi. Titus 1 ayatnya 10 sampai 14. Titus 1 ayatnya 10 sampai
14, perhatikan ini, dicatat baik-baik ini. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu tidak benar. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran." Coba kan, siapa yang berpaling dari yang dikritik ini siapa? Halo? Orang Yang dikritik ini siapa? Orang di luar Israel atau orang Israel ini? orang Israel. Yang dikritik ini adalah orang-orang yang memiliki namanya agama apa? Yahudi punya Talmud, ya. Kalau masalah sunat lah, wah, mereka benar-benar ekstrim, saudara. Tapi mereka belum, mereka tinggalkan Taurat itu tadi. Mereka tidak kenal lagi Tuhan yang datang di bumi ini. Ini yang dikritik oleh orang yang namanya orang-orang Yahudi. Mereka berpaling dari kebenaran, saudara. Ya. Kebenaran itu Taurat. Makanya dicatat di sana namanya Yohanes 7 ayat 19. Injil Yohanes 7 ayat 19 tanah. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang lagi yang melakukan hukum Taurat. Coba baca satu orang. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi Tuhan tahu pada waktu zamannya dia itu, tidak ada lagi yang melakukan Taurat itu. Dibuang, saudara. Karena mereka ada agamanya, mereka agama Yahudi punya kitab namanya Talmud. Nah, Talmud inilah yang keroknya akhirnya apa? Yerusalem dihancurkan, saudara. Bait suci dan tidak ada sampai saat ini gara-gara kepala batu, ya. Gara-gara kepala batunya namanya juga Israel Utara, namanya ibu kotanya Samaria, dan sampai saat juga lebih gawat lagi. Sampai saat ini Samaria sudah tidak ada lagi, sudah dicaplok dengan bangsa lain, saudara. Itu akibatnya, ya. Lebih parah lagi sekarang ini ajaran dari Eropa ini ngajak kita ini supaya kita meninggalkan hukum Taurat, ya. Saya tantang sama mereka itu, siapa mau saya tantang? Paling saya tanya, lu baca Matitia 5 deh, ya, ayat 17 sampai 20, ya. Coba deh kasih pemahaman saya, dia bisa menjawab nggak dari situ, ya. Coba. Kalau berhadapan muka dengan saya, pasti itu orangnya akan benar-benar mati berdiri kayak. Ya. Dia tidak mungkin dia akan bisa menjawab itu. Lanjut, kita lihat lagi di sini Roma 6 ayat 3 sampai ini gawat ini, saudara, ya. Jadi memang surat-surat Rasul Saul ini memang tidak murni. Jadi banyak sekali penulisnya juga bukan satu orang, sudah beberapa orang di dalam yang mengacak-ngacak namanya surat-surat Rasul Saul ini. Coba Roma 6 ayatnya 3 sampai 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Hamasiah, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Coba kan, jadi namanya bukan perjanjian lama atau Taurat yang lu matikan, kelakuanmu harus lu dosa-dosamu yang bertumpuk-tumpuk itulah harus namanya kubur. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu mati bukan karena dosanya dia. Tuhan itu tidak pernah bersalah. Dosamu itulah yang dipikulkan kepada Tuhan yang dimaksud. Makanya Yesus itu sudah dibunuh, engkau sadar. Dibunuh itu bukan karena dosanya, karena dosamu. Maksudnya apa? Ya, ini imam-imam ini jadi seolah-olah namanya Yesua ini yang salah, padahal mereka yang salah. Dosanya mereka itu ditimpakan namanya ke Yesua itu yang dimaksud. Ya.
Kalau dia sudah mati karena dosamu, sadarlah engkau. Dosa itu apa? Pelanggaran hukum-hukum Tuhan. Itulah namanya dosa. Itu harus itulah yang dimatikan, bukan namanya Taurat yang dimatikan. Amin. Ya. Jadi marilah engkau sadar betul-betul hari ini kau perhatikan apa yang saya sampaikan. Banyak kitab tulisan-tulisan ini yang sudah dipelintir gitu. Yang mempelintir itu bukan Rasul Saul. Ini mengatasnamakan Rasul Saul. Makanya coba tanya orang Kristen, mana surat-surat tulisan aslinya, mereka tidak akan bertanggung jawab, ya. Karena tulisan asli itu mereka sudah buang, mereka sudah bakar. Mereka bikin sedemikian rupa ini seolah-olah namanya ada perjanjian ini ajaran Eropa ini, ya. Ajaran Eropa Kristen itu jahat, ya. Kalau orang meneliti kitab sucinya, persoalan Kristen ini menelan bulat-bulat dari Pak Pendetanya. Dia tidak pernah mau menyelidiki isi kitab suci ini. Akhirnya banyak orang yang mati, ya. Makanya saya bilang, itu orang-orang Kristen itu apes banget. Kalau Pak Pendetanya dia nikmati perpuluhanmu. Sampai waktu lu masuk, sebelum masuk lubang kuburanmu, itu juga diburu uangmu. Coba saudara, ya. Sampai di lubang kubur itu. Coba kan? Ya, makanya pada waktu dia bawa tiketnya dia bilangnya sorga. Itu bukan sorga. Bayar dulu bos. Coba kan, berapa pendeta itu? Mayoritas 99,9 itu. Ya. Sampai di lubang kubur itu. Mereka buru namanya uang, tapi mereka tidak kata benar, ya. Ya, mereka tidak jujur, ya. Mereka ikuti namanya ajaran Eropa ini tanpa mereka menyelidiki di Indonesia ini. Coba kalau orang-orang Indonesia seperti saya ini sadar diri, baca kita, itu namanya Kristen akan bangkrut di Indonesia. 1000% akan bangkrut, mereka tidak akan pernah mau datang di situ, yakin itu, ya. Karena sudah menyimpang di dalamnya, ya. Ini khususnya namanya hukum Taurat ini. Saya betul wanti-wanti siapapun engkau ini, hari ini, belajari betul-betul keempat penginjil ini. Sehingga engkau tidak ditipu ini, penipu-penipu ini, pembunuh-pembunuh ini. Ya? Ya? Yang sudah bunuh keluargaku. Ya? Coba kan keluargaku ini kalau mati, kan aku ini kan bangsawan. Itu keluarga-keluarga kan bangsawan-bangsawan itu. Kalau mereka mati, kan tak mungkin seperti orang Islam ini kan mati hari ini langsung dikubur. Coba tuh, berhari-hari ditaruh di rumahnya, korbannya berapa, ya? Berapa kerbau yang mati, itu bisa miliaran, itu habis duitnya, sia-sia doang ini, ya. Coba, itu benar-benar saya sampaikan melalui YouTube ini, ya. Ya, tujuan pertama saya bagaimana nanti saudara-saudaraku ini mereka sadarin, ya. Agama-agama yang mematikan ini, ya, mengajari kita ini supaya kita meninggalkan hukum Tuhan, ya. Coba, apakah ada ajaran di dalamnya? Tidak pernah ada, ya. Saya memang tegas. Kalau saya ini bukan orang Kristen, kalau saudara-saudaraku tidak orang Kristen, saya tidak pernah akan menyampaikan ini. Ya. Karena banyak sekali keluargaku ini. Ya. Coba kan, menghalangi namanya ajaran-ajaran yang tidak benar ini kan. Ya. Coba kalau tidak ada Taurat di dalam, tidak ada ajaran mereka tinggalkan Taurat, saya tidak akan kutak-kutik. Ya. Saya tidak akan kutak-kutik. Ya. Saya sampaikan melalui YouTube ini apa? Ya. Untuk keluargaku dulu. Bukan orang lain, kalaupun ada orang lain itu ya sudah melalui YouTube ini. Saya tidak tahu kemarin yang like itu kan, ya, satu orang yang like lah. Saya tidak tahu dia di mana. Apakah dari keluarga saya atau bukan keluarga saya? Ya. Karena di YouTube ini kan dinonton di sekian orang, mungkin seluruh dunia. Ya. Lanjut, Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Coba kan akhirnya melama Taurat ini di bawah-bawah. Inilah biang keroknya. Akan kalau kita baca langsung selanjutnya, jadi seolah-olah namanya Taurat itu mematikan. Jadi Roma ini parahnya parah, saudara. Luar biasa parahnya ini. Coba kan, Roma itu luar biasa parahnya dan parahnya parah. Coba kalau kita baca Roma 3 ayat 20. Coba Roma 3 ayat 20. Ini luar biasa loh, saudara. Jadi Roma ini bertentangan satu sama lain, saudara. Coba kan. Ya, ini Roma ini kalau kita baca, waduh itu habis, saudara. Banyak orang yang mati konyol ini. Ya. Coba baca Roma 3 ayat 20.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Cobalah saudara, tidak ada satu orang pun dibenarkan namanya karena melakukan hukum Taurat. Nanti dia akan bertentangan namanya Injilnya Matitia. Ya. Injilnya Matitia mengatakan apa? Ayat 5 ayatnya 19 mengatakan bagaimana? Coba perhatikannya, dia akan bertentangan di sini saudara ya. Matitia 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Coba bertentangan nggak tadi Roma 3 ayat 20? Roma 3 ayat 20 mengatakan tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Terus bagaimana tadi ini namanya Matitia 5 ayatnya 9 bagian B tadi itu mengatakan ya, orang yang melakukan Taurat akan masuk dalam kerajaan bertentangan nggak Roma dengan Matitia? Bertentangan. Mana yang benar? Yang mana yang lu ikutin? Lu ikutin Roma atau lu ikutin namanya Matitia? Matitia. Matitia itu yang keluarkan kata-kata itu dari Matitia atau Yasua itu sendiri? Yasua sendiri mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat dia masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mengabaikan namanya 1.1 iota dia masuk neraka saudara. Jadi lu mau pilih mau masuk neraka atau masuk surga? Cobalah kan. Kan dia pertentangan Roma. Jadi Roma namanya ini, apalagi kalau kau baca namanya Roma 3 ayat 21 di bawah, coba bayangkan aja sini, ini yang saya bilang luar biasa. Penjahat, pembunuh di dalam ini yang mengaku-ngakunya tulisan Rasul Saul ini kan ajaran Eropa ini, ya, kita harus lawan. Ya, saya akan lawan sampai kapanpun saya akan lawan, saya akan sampaikan apa adanya. Itu tertulis di dalam. Coba Roma 3 ayatnya 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Coba ayatnya Roma 3 sampai 31. Yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Hamasya Yesua bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayatnya terakhir bawah. Apa? Jika demikian, adakah kami membatalkan... Apa ayat berapa itu? 31. Ya tadi Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Coba bayangkan aja. Ya. Apa kami membatalkan Taurat karena iman? Sebaliknya kami mengokohkan dan meneguhkan. Terus mana yang benar? Bertentangan nggak satu sama lain? Hah? Bertentangan satu sama lain, saudara. Ya. Kita lihat lagi 2 Korintus 3 ini ayat 3. Ini benar-benar 2 Korintus 3 ini. Inilah 2 Korintus 3 ini dikasih judul mereka di atas itu. Apa? Perjanjian baru saudara. Coba satu orang. Korintus 3 ya. 2 Korintus 3 kita lihat di situ. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Hamasya yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup, bukan dari loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Coba kan, kalau kita baca 2 Korintus 3 ini, bunyinya begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Hamasya yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dan dari Tuhan yang hidup, bukan dengan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau kamu cari catatan kakinya di sini, ini nanti kamu ketemu namanya apa? Keluaran 24 ayat 12, saudara. Jadi kelihatan di situ demikian rupa supaya nanti mereka itu yakinkan orang bahwa benar-benar ada perjanjian baru di situ. Kita lihat lagi ayat 6 di situ, ya. Jadi 2 Korintus 3 ayat 6-nya, coba satu orang membaca. Ia membuat kami juga menjadi sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Coba ini bajingan dan pembunuh.
Ya, kenapa saya bilang ini bajingan dan pembunuh ini? Ya, saya berani tantang ini. Saya berani tantang ini pembunuh dan bajingan ini. Ya, dia tulis ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi diyakinkan, jadi seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru, saudara ya. Jadi seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru. Nanti ujung-ujungnya namanya Taurat akan apa? Udah usang dan dibuang. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Kira-kira namanya Taurat mematikan nggak? Nah, ini namanya penulis ini pembunuh nggak ini? Kenapa kamu mengatakan pembunuh? Karena ini kutipan dari Yeremia 31 ayat 3. Jadi dianggap satu ayat saja. Dia tidak baca lengkap semuanya apa Yeremia 31. Coba, benar nggak, Jo? Jadi tadi ini namanya 2 Korintus 3 ayat 6. Ini kan kutipan Yeremia, tapi dia Yeremia 31 dia ambil hanya ayatnya satu aja, 31-nya. Coba, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi lihatan sekali di sini, penipu ini yang harus tergenapi namanya Daniel tadi, dia menipu. Karena dia ambil satu ayat aja. Kalau kita baca lengkap namanya Yeremia itu berapa pasal? Ayat, ada 40 ayat. Coba kamu baca dari ayat 39-nya sampai 40-nya. Yeremia. Kita ambil ujungnya saja, kita lihat di situ. Nanti namanya bait suci ini ketika dia akan bangun, tidak akan dirobohkan lagi. Jadi saya yakin namanya Yeremia ini 31 tidak sama pemahaman orang-orang Kristen ini. Jadi orang Kristen dimanfaatkan seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru. Ini penipu dan pembohong. Baca namanya ayatnya dari 38 lah sampai 40. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Yahweh dari menara Hananil sampai ke pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan dengan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Coba kan, jadi inilah namanya bait ketiga nanti akan bangun, tidak akan dirobak. Disitulah nanti akan diperbarui semua orang apa Isra. Jadi mereka nanti mengenal Tuhan. Taurat itu tidak lagi namanya apa mereka apanya dalam kitab, tapi mereka sudah tukik dalam hatinya. Mereka akan ingat Taurat sampai selama mereka kembali lagi semua orang Israel kembali kepada hukum disitulah namanya dia perbarui. Makanya saya mengatakan bacalah penginjil kitab nabi-nabi ini. Ya. Kalau engkau tidak baca kitab nabi-nabi ini, engkau paling apes di dunia. Bacalah nama Nabi Yesaya, baca namanya Nabi Yeremia, baca namanya Nabi Yeheskiel. Kalau kau baca namanya Yeheskiel 36 di sana, bagaimana namanya Israel itu berdamai dengan orang Israel. Ya. Akhirnya nanti diambil semua, dikumpulkan semua nanti, bawanya di Yerusalem pada waktu namanya dibangun, namanya bait suci ketiga. Bait tiga itu tidak akan dirobohkan lah, itulah nubuat. Dimanfaatkan oleh namanya Kristen ini untuk menipu tadi, dikasih judul lagi atas namanya 2 Korintus 3 tadi, namanya perjanjian baru. Padahal ini aslinya tidak ada namanya judul. Ya. Di Yeremia sendiri pun sana tidak ada judul. Di namanya King James sendiri pun ini juga tidak ada judul. Jadi dia menipu di sini, jadi seolah-olah zaman Yesua itu ada namanya perjanjian baru agama Kristen. Ini namanya menipu. Amin. Ya. Karena mereka belok-belokin di dalamnya. Ya. Lanjut. Ya. 2 Korintus 5 ayatnya 4. Nah ini kita lihat kan, ini benar-benar ini memang jahat ini. Jahat sekali Kristen ini, jadi seolah-olah namanya perjanjian lama ini yang namanya Taurat ini, sudah usang dibuang lah. Mereka bikin sedemikian rupa di dalam ini, saudara. Ya.
Jadi kalau orang apalagi namanya tidak pernah membaca, wah ini gampang ditelan benar-benar. Jadi banyak orang yang mati gak karu-karuan. Baca 2 Korintus 5 ayatnya 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi dianggap namanya pikir, oh zaman itu ada namanya perjanjian baru. Jadi Kristen itu mengajarkan kepercayaan baru. Kristen itu tidak diajarkan kasih. Tidak pernah ada. Nah, ini namanya dipelintir-pelintir di dalamnya. Dikasih judul bohong-bohong itu. Jadi seolah-olah zaman itu ada agama baru Kristen. Namanya perjanjian baru. Itu bikinan namanya orang Eropa. Ayatnya 6. Ayatnya berapa? 17. Jadi siapa yang ada dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seolah-olah yang lama itu namanya apa? Yang lama itu ada namanya perjanjian lama, Taurat itu namanya harus dilenyapkan. Makanya kalau kau baca langsung banyak sekali di dalam, saudara. Makanya banyak sekali orang yang mati konyol. Soalnya ini kalau orang Kristen kalau langsung kau mati itu masih mendingan. Tapi kalau kau sakit dulu itu baru kau mati, itu paling apa di dunia, ya? Ya, coba kan, lu tahun-tahunan, lu ada di tempat tidur, lu makan bubur, ya, lu kencing di situ, berak situ, masa sih? Lu punya Tuhan, katanya Yesus sudah tanggung dosa saya, Yesus menyelamatkan saya, Yesus menjauhkan penyakit. Coba, terus datang Pak Pendetamu, kami menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Ini kan iblis-iblis ini yang merajalela di Indonesia ini. Iblis-iblis ini kan cari makan di mimbar ini, mereka tidak berkata benar. Ya. Coba kalau mereka kata benar, lu ambil perpuluhan. Ya. Ya. Saya tidak akan mengutak-ngutikmu. Yang saya benar-benar saya jengkel ini, ya. Kau sudah pungut namanya perpuluhan, kau pungut dari uang dari saudara-saudaraku itu, terus kau tidak berkata benar. Itu yang saya protes. Tidak sesuai namanya isi kitab suci, itu yang saya protes. Kenapa saya sampaikan? Karena saya pelajari kitab suci ini. Ada data lengkap saya ini. Ya. Ini lagi yang paling gawat lagi di sini. Filipi 3 ayatnya 5 sampai 6. Perhatikan di sini Filipi, ya, Filipi 3. Filipi 3 ayatnya 5 sampai 8. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, aku mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasiah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasiah Yesua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasiah. Coba kalau anggap rugi, ku anggap sampah. Jadi seolah-olah ini itu Taurat dianggapin sampah. Inilah senjata-senjatanya Kristen ini untuk membunuh orang, ya. Dianggap namanya, oh, aku anggap rugi, anggap itu gua anggap sampah. Yang dia anggap sampah itu adalah kelakuannya. Kelakuannya apa? Yang tahu? Kelakuannya apa? Membunuh, mengejar-ngejar orang. Karena yang dia kejar-kejar orang ini yang sudah kembali kepada hukum Tuhan. Karena zaman itu namanya Rasul Saul ini belum kembali kepada hukumnya Tuhan. Dia masih ada agamanya, agama namanya Yahudi. Punya namanya kitab Talmud. Ya. Orang-orang meninggalkan namanya agama Yahudi, mereka kembali kepada hukum Taurat tadi. Itulah yang dia kejar-kejar. Itulah yang dia bunuh, yang dia siksa. Itu yang dia anggap namanya rugi. Amin. Ya. Tahu yang di mana? Kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Kisah para 8 ayat 3. Tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang dia anggap sampah, itu yang dia laba rugi. Bagaimana orang-orang benar itu dia siksa dan dia bunuh. Bukankah namanya Yesua tadi supaya orang kembali kepada hukum Tuhan malah dibunuh. Begitu juga lah Rasul Saul ini. Ya. Jadi orang-orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan tadi dikejar-kejar, dibunuh, itu yang dianggap rugi dan dianggap
sampah. Amin. Amin. Ya. Kalau engkau pelajari kitab suci dengan baik dan benar, Kisah Para Rasul 22 ayatnya 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu yang dianggap rugi. Itu yang dianggap sampah. Ya. Pada waktu dia sadar tadi, ya, apa yang dia lakukan selama ini, dia kejar-kejar, dia bunuh, itulah yang dianggap namanya rugi dan sampah. Amin. Ya. Bukan namanya Taurat dianggap sampah. Tidak mungkin. Ya. Karena memang terdeteksi nanti, makanya perlu sekali orang baca namanya Kisah Para Rasul 21. Ya. Kalau engkau Kisah Para 21 sana, baru engkau sadar. Ya. Bahwa Rasul Saul itu betul-betul dia taat kepada namanya hukum Taurat gitu loh. Kisah Para 26 ayat 9 sampai 11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku keras bertindak untuk menentang nama Yesua dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi itu yang dimaksud sampah. Jadi itu yang dimaksud namanya aku rugi. Ya. Pada waktu namanya dijamah Tuhan tadi, baru dia sadar kalau agama Yahudi itu tidak berkenan ke hadapan Tuhan, maupun Talmud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya bilang itu agama Yahudi tidak berkenan kepada Tuhan, maupun Talmud itu tidak berkenan kepada Tuhan? Kita lihat namanya dicatat sejarah itu, dari Yesua itu sampai namanya Kaisar Titus itu, Yerusalem dihancurkan sampai saat ini. Amin. Ya. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 9 di sana, sudah dikasih warning di situ. Ya. Pada waktu namanya Salomo itu bangun bait suci itu dikasih warning di situ, saudara. Ya. Ingat baik-baik Salomo, yang kau bangun ini oke, saya berkati, tapi jangan lupa. Jangan sampai nanti meninggalkan hukumku, tidak kenal aku lagi, makanya apa yang kau bangun itu akan saya hancurkan. Ya. Jadi agama Yahudi itu maupun kitab Talmud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya bilang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena bait suci itu dihancurkan sampai saat ini belum dibangun. Amin. Ya. Supaya kita lebih yakin lagi bahwa benar-benar itu ada kesalahan pasal mereka ini yang mereka lakukan ini. Marilah kita baca namanya 1 Raja-Raja 9 sana ayat 1 sampai 9. Perhatikan, catat baik-baik ini. Ini dikasih warning dulu, ya. Karena namanya bait suci ini kan beberapa kali dihancurkan, ya. Yang paling parah ini dari Yesua itu sampai namanya Kaisar Titus itu, ya. Ya. Itu 70 tahun kemudian sesudah Yesua kembali kepada itu namanya bait suci dihancurkan dan sampai saat ini. Mari kita lihat juga di situ namanya 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di dalam hadapanku sama seperti David ayahmu, dengan tulus dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada David ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel di atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun bersuit dan berkata,
Apakah sebabnya Yahweh berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mitsraim, sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Coba lihat saudara, itu jawabannya. Kalau ada orang tanya sekarang, kenapa si Yerusalem ini tidak dibangun-bangun? Karena ketegar tengkuknya mereka belum kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Mereka belum mengenal nama Yahweh, saudara. Bagaimana mereka mengenal Yahweh? Itu sudah ajarin anaknya dari kecil, saudara. Mereka bilang Yahweh itu ganti namanya Adonai atau Hasem, saudara. Ya, itulah jawabannya. Kalau orang tanya sekarang kenapa si Yerusalem ini tidak dibangun-bangun? Karena ini manusia masih tegar tengkur. Mereka belum kembali kepada hukumnya Tuhan. Itulah yang dicatat oleh namanya Yeremia 31. Ya. Yeremia 31 tadi kita sudah dengar bersama akan dibangun nanti bait suci yang ketiga, tidak akan dirobohkan sampai selama-lamanya. Ya. Makanya orang Israel itu akan mengenal nama Yahweh, akan kembali kepada hukumnya dan mereka panggil nama Yahweh. Ya, itulah yang dicatat namanya Yeremia yang dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen ini. Jadi seolah-olah zaman Yesua itu ada ajaran baru, agama Kristen. Agama Yahudi saja pun dihajar, apalagi kamu agamamu Kristen ini kan gitu kan. Ya. Lagi pula di dalam juga tidak diketemukan namanya Tuhan menyuruh bikin agama Kristen. Kristen ini kan dari Yunani. Yunani itu musuhnya Tuhan. Ya. Dialah yang menghancurkan. Dialah yang menghancurkan juga bait suci. Sampai sekarang ini mereka menghancurkan juga Taurat, menghalang-halangi orang. Padahal di dalam tidak ada ajarannya, saudara. Ya. Mari kita lihat lagi. Ini jahat sekali namanya surat-surat Rasul Saul ini. Kalau kita baca, ya, namanya Ibrani 7 ayat 18 sampai 19. Perhatikan di sini, ini kurang ajar sekali ini. Dia memang kurang ajar betul ini. Ya, dibikin sedemikian rupa. Tadi sebenarnya kelakuan yang lama, yang lu matikan, ya, itu yang lu lenyapkan. Nah sekarang bikin sedemikian rupa. Jadi tadi yang Tuhan tadi bilangnya kelakuan lama, mereka tafsirkan bahwa itu namanya hukum Taurat. Ini kan kacau betul ini. Jadi Ibrani 7 ayatnya 18 sampai 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna, sebab hukum Torah sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Coba kan, ini kan bajingan juga penulis ini. Ya. Taurat itu tidak berguna. Dibikin sedemikian rupa itu akhirnya apa? Kita lihat namanya Ibrani 8, dia loncat ayat 13-nya di bawah. Ini kan dia pengaruhi dari sini, dia bikin sedemikian rupa. Akhirnya kita baca namanya Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba mendekat pada kemusnahannya. Ini kalau kita lihat tadi taktiknya, tapi kalau kita selidiki kitab suci itu, kita kembali namanya Ibrani 8 tadi, kalau kita baca dari 8 sampai 12 di situ tidak demikian. Jadi di situ pun sendiri juga pun di namanya Ibrani 8 tadi dikasih judul di atas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Imam besar perjanjian baru. Imam besar perjanjian baru. Bikin sedemikian rupa. Padahal itu kembali lagi namanya Yeremia 31. Baca namanya Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka
mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku, sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba kan, dari yang kecil sampai yang besar akan mengenal Aku, saudara. Coba bayangkan aja ini penipu dan pembunuh ini. Berapa saudara kita yang mereka bunuh ini, yang dimimbar-mimbarin. Ya. Apa kita biarkan seperti itu? Ya? Gara-gara mereka, agama Kristen yang paling benar, gak ada di dalamnya. Coba kan, ini kan ajaran-ajaran dari sana itu yang tidak ada dasarnya apa-apa. Mereka pakai ingat saja, itu kan dari mulut ke mulut. Perjanjian baru itu, yang saya bilang bikinan mereka. Coba kan, kalau kita baca tadi itu namanya Ibrani 8 tadi itu ayatnya 8 sampai 12, itu kan mereka ambil di tengah-tengahnya. Kalau engkau cari catatan kakinya yang dicatat Lembaga Kitab Indonesia itu kan Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 34, saudara. Dia ambil di tengah-tengahnya, saudara. Dia tidak baca lengkap namanya Yeremia 31, saudara. Ini kan penipu. Makanya saya mengatakan memang sudah tergenapi namanya nubuatan Daniel ini, saudara. Ya. Ya. Coba. Saya tidak selidiki kitab suci ini. Saya sudah mati dari dulu. Sudah selesailah. Ya. Coba kan, saya tidak teliti kitab suci ini. Saya sudah tinggalkan dunia ini. Yakin. Kenapa saya bilang saya sudah tinggalkan dunia ini? Dulu itu ada sakit saya. Namanya berak darah. Ya. Berak darah sampai saya, waktu saya berak darah, saya panggil istri saya. Ya, coba lihat, saya bilang. Sampai itu kurang lebih tahunan, saudara. 1 tahun itu. Berak darah terus ada gumpalan-gumpalan seperti ibu jari, gumpalan-gumpalan darah itu, dan setiap saya buang darah semua dan darah itu, saudara. Ya. Saya sudah pesan-pesan dulu itu kalau saya mati, kan dulu kan masih kecil-kecil anak saya, ya. Ya. Saya sudah pesan-pesan didik anakmu yang baik, dan karena saya anggap dulu namanya orang berak darah itu tanpa diobati pasti mati, saudara. Ya. Kita lihat, kita buktikan, ya. Bahwa benar-benar Taurat itu akan jamin engkau kembali, pasti engkau hidup, ya, engkau sehat di dunia. Kita lihat pada waktu tahun 2000 itu. Ya. Tahun 2000 itu saya respon kepada Tuhan. Saya baca, saya pelajari. Karena saya mengatakan, saya ini bukan pengangguran. Ya. Saya seorang direktur. Saya punya PT. Ya. Ya. Saya jalankan usaha. Saya mainnya, saya suku jalan alat berat, saudara. Ya. Saya main itu, pokoknya duit saja banyak, coba kan, saya beli apa saja bisa. Dari tahun 2000 itulah saya respon, saya baca kitab suci. Dari baca kitab suci itu saya ketemu, karena saya kembali kepada Taurat, saya ada kepada istri saya, anak-anak saya masih kecil pada waktu itu tahun 2000 itu. Ya, Evan itu baru 5 tahun, Ina itu baru 4 tahun. Saya ajak mereka supaya kita kembali. Apa yang terjadi kita lihat. Dia luar biasa, ya. Yang tadi saya ini sudah di ujung tanduk tadi, ya, karena tadi penyakit ini. Coba bayangkan aja, sakit ini lenyap sendiri sampai detik ini. Coba bayangkan aja, dari tahun 2000 itu, saya berumur namanya 45 tahun. Tahun 2000 itu, saya 45 tahun. Ya. Saya sekarang itu sudah umur 70 tahun. Seperti tahun 2000 itu, kekuatanku masih full. Pendengaranku segala macam, semuanya, saudara. Itu adalah jaminan. Kalau hari ini kau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya, kau mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Tidak engkau ikutin penyesat-penyesat pembunuh ini yang mengatakan perjanjian lama itu sudah usang dan dibuang. Ya. Kau kembali kepada hukum, makanya Tuhan akan menjamin akan hidupmu. Tuhan akan melanjutkan hidup. Tidak mungkin akan lu mati dengan penyakit. Tidak mungkin akan kau mati dengan malapetaka. Tidak mungkin akan mati dengan kelaparan. Amin. Ya. Akan dia jamin. Amin. Ya. Marilah kau renungkan baik-baik ini. Ini penipu-penipu ini harus kita lawan. Kita lihat lagi di situ namanya Ibrani 10 ayat 9. Ya. Sedemikian rupa ini, bagaimana caranya ini supaya manusia ditinggalkan hukum Taurat ini, ya. Mereka roba-roba di dalam, mereka pelintir dan lain sebagainya. Mereka kasih judul seenak-enaknya, jadi seolah-olah pada waktu itu ada agama baru lagi, namanya agama Kristen. Ya. Inilah adalah penipu, harus namanya tergenapi namanya Daniel 7 maupun 8 ini. Baca.
tadi namanya Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Coba yang pertama itu harus dihapuskan, namanya ditinggalkan tadi. Sudah musnah tadi, kalau kita baca tadi Ibrani 8 ayat 13 sana itu. Ini sama saudara, sedemikian rupa dia bikin bingung manusia di dunia. Akhirnya banyak orang-orang Kristen yang mati konyol ini. Ikutin ajaran-ajaran yang tidak benar ini ya. Makanya saya mengatakan, coba ini kitab suci waktu dia masuk di Indonesia dulu. Ada yang selidiki saja orang-orang Kristen itu kalau benar-benar mau belajar kitab suci itu. Ini Kristen di Indonesia sudah tidak ada lagi. Ya. Yakin betul-betul kalau dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, sudah banyak orang akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Tidak mungkin namanya hari Sabat akan menghina-hina ini. Tidak mungkin. Ya. Tidak akan berani mengatakan nama Yahweh itu namanya setan. Tidak mungkin berani. Ya. Karena Kristen lah ini yang menghancurkan ini. Saya mengatakan ini mereka hancurkan kitab suci ini karena mereka rubah nama Tuhan. Coba kan, ya, nama Yahweh diganti namanya Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang Allah huruf besar semua. Ya. Nama-namanya seperti namanya Mose diganti namanya Musa. Coba kan, ya. Namanya Yahsua bin Nun, namanya Yosua. Coba saudara, ya. Semua nama-nama diganti di dalamnya. Yang paling fatal lagi, ini ada muridnya namanya Yakob ini. Yakob namanya. Di King James di sana namanya James gimana sih? Ya. Ganti semua nama-namanya. Itulah yang mereka bilang, saya bangga namanya dari orang Kristen. Betul. Ya. Bangga lu masuk neraka. Bukan saya loh saudara. Siapa yang mengabaikan 1.1 iota masuk neraka? Bukan saya. Ya. Bukan saya. Tadi kan sudah didengar bersama tadi kan. Namanya Matitia 5 ayat 19. Coba kan. Kamu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat. Kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Ya. Itu kan sudah dicatat namanya Matitia 5 ayat 20 di sana. Dikasih warning. Dikasih warning, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. 1.1 iota. Apakah orang-orang mengerti ini? Apakah ini kata-kata dibaca nggak sih orang? Sampai saat ini mereka baca, tapi tidak ada yang masuk. Kenapa seperti itu? Karena sudah dinubuatkan namanya Yesaya 28 ayatnya, Yesaya 31 ayat, 30 ayatnya 28 saudara. Ya. Ya, sudah dikekang mulutnya ini, mereka tetap namanya sesat saudara ya. Beda namanya tulisan namanya 2 Kepa 3 ayatnya 13 sampai 14. Perhatikan di sini ya, 2 Kepa 3 ayatnya 13 sampai 14 yang keras. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Supaya tidak bercacat, tidak bernoda, supaya benar-benar engkau itu jadikan namanya hukum Taurat sebagai dasar hidupmu. Ya. Ini adalah warning ya. Dikasih warning sama kita. Makanya kalau kita baca 17 sampai 18 di bawahnya, 2 Kepa 3 tadi ayat 17 sampai 18, perhatikan di situ ayat 17-nya di situ. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasiah, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya engkau tidak terseret dari penyesat-penyesat ini, makanya saya anjurkan kepada siapapun engkau ya, yang menonton hari ini. Pelajari namanya isi kitab suci dengan benar, dengan baik ini. Ya. Pasti engkau terhindar namanya penyesat-penyesat ini. Ya. Gitu? Pasti engkau terhindar. Tapi kalau engkau abaikan apa yang saya sampaikan ini, ya, bukan engkau saja yang binasa, termasuk juga keluarga-keluargamu akan binasa. Ya. Loh ini fakta yang saya sampaikan ini, isi kitab sucinya seperti itu. Ya. Siapa yang membantah ini? Ya. Ya. Siapa yang berani? Diputar balikan di dalamnya, bertentangan satu sama lain. Ya.
Makanya coba tanya itu orang Kristen, mana tulisan aslinya namanya? Tulisan orang-orang Israel ini. Mereka tidak pernah akan ungkap. Karena sudah dilenyapkan seperti itu. Jadi seolah-olah pada waktu itu katanya, oh yang dipakai bahasa Yunani. Ada ajaran-ajaran lagi sekarang itu. Zaman perjanjian baru Injil itu mereka pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Aram. Itu dokter-dokter konyol itu. Ya. Dokter-dokter peko itu yang tidak pernah membaca di dalam. Jangankan namanya agamamu, bahasa saja pun mereka anti betul. Ya. Ya. Coba kan orang-orang Yahudi yang bahasa Yunani saja pun itu dikucilkan. Ya. Mereka tetap pakai bahasa aslinya mereka. Namanya bahasa Yahuda. Ya. Ya. Tidak pakai bahasa namanya Aram. Aram itu belajarlah kitab suci yang baik. Raja Aram itu ada namanya di Damsyik, sekarang negaranya Suria. Ibu kotanya namanya sekarang Damaskus. Kalau dulu Damsyik, saudara, itu musuhnya Tuhan, musuh kebuyutannya, musuh abadinya, dan benar-benar sampai sekarang. Apakah pernah damai nggak namanya Damaskus atau Suria ini? Ya? Karena memang dibuktikan di dalamnya. Kalau ajaran-ajaran namanya dokter-dokter goblok ini, Yesus itu katanya iya betul Yesus, tapi kalau dia bernama Yesua, dia tidak pernah berbahasa namanya Aram, ya. Sekalipun dia tahu itu namanya bahasa itu, tetap dia baca namanya bahasa Ibrani atau bahasa Israel, terdeteksi di dalamnya, gitu. Ngomong sama Rasul Saul itu dia tidak pakai bahasa Aram, dia pakai namanya bahasa Ibrani. Amin. Ya? Ini fakta. Marilah engkau renungkan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya. Ya. Mari engkau renungkan. Ya. Ya. Kau baca ulang. Ya. Jangan engkau abaikan yang saya sampaikan. Kalau hari ini engkau like, ya, bukan saya yang engkau like, bukan saya yang engkau suka, tapi engkau suka apa yang diperintahkan oleh Tuhan, engkau suka kepada Tauratnya, pasti engkau memiliki kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati.